Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Lina Putri Ramadhani dengan NIM 250402066 dari Rombel 2 Program Studi Pendidikan Matematika Angkatan 2025 Universitas Negeri Semarang. Jadi mohon izin kepada Ibu Detalia Nuriza Munah SPD MPD. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas proyek 1 mata kuliah dasar-dasar matematika di semester 1 ini. Jadi video ini berisi mengenai pembahasan contoh soal tentang materi penarikan kesimpulan dan metode pembuktian. Oke. Baik, untuk yang pertama yaitu contoh soal tentang penarikan kesimpulan. Jika Budi rajin belajar, ia menjadi pandai. Jika Budi menjadi pandai, ia lulus ujian. Budi tidak lulus ujian, maka kesimpulan yang paling tepat dari kalimat di atas adalah jadi dari soal tadi diketahui 3 premis. Jadi premis yang pertama, jika Budi rajin belajar, ia menjadi pandai. Untuk premis kedua, jika Budi menjadi pandai, ia lulus ujian. Premis yang ketiga, Budi tidak lulus ujian. Nah, yang ditanyakan kesimpulan yang paling tepat itu seperti apa dari ketiga premis ini. Oke. Jadi, untuk premis yang pertama ini, jika Budi rajin belajar ini kita misalkan dia sebagai P. Ia menjadi pandai. Jadi Budi menjadi pandai ini kita misalkan dia sebagai Q. Dan dikasih implikasi. Jadi P maka Q. Untuk kemudian premis yang kedua, jika Budi menjadi pandai, ini seperti yang ini, maka kita misalkan C, ia lulus ujian. Kita misalkan dia sebagai R. Kemudian untuk premis yang ketiga, Budi tidak lulus ujian, maka hal ini negasi dengan lulus ujian, maka kita misalkan dia sebagai negasi R. Nah, dari ketiga premis ini kita diperoleh premis 1, premis 2, dan premis 3. P maka Q maka R, dan negasi R. Nah, kemudian dari premis 1 dan premis 2 ini kita lihat di sini ada Q, di sini ada Q juga. Nah, dari sini kita bisa mengingat kembali materi tentang aturan penggantian, yaitu silogisme, di mana jika P maka Q dan Q maka R, maka kesimpulan yang paling tepat yaitu P maka R. Jadi di sini kita dapat jadi untuk yang bisa kita lihat lagi untuk yang keempat dan ketiga, di sini ada R dan di sini juga ada negasi R. Maka kita bisa mengingat juga materi aturan penggantian yaitu modus tollens, di mana jika ada premis jika P maka Q dan premis 2 negasi Q. Nah, di sini kan sama, tapi di sini Q, tapi di sini R sama aja kan. Jadi kesimpulan yang paling tepat itu negasi P. Di mana P tadi kita misalkan dia Budi rajin belajar. Maka jika negasi P yaitu kebalikannya, maka kesimpulan yang paling tepat itu Budi tidak rajin belajar. Seperti itu. Untuk yang kedua, contoh soal mengenai metode pembuktian. Di sini saya menggunakan induksi matematika untuk membuktikan pernyataan berikut ini. Buktikan bahwa pernyataan ini berlaku untuk setiap bilangan asli n. Itu 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 3 tambah n kuadrat sama dengan 1/6 kali n plus 1 dikali 2n plus 1. Jadi untuk pembuktiannya kita misalkan ini sebagai Pn. Jadi Pn sama dengan 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus 3 kuadrat plus n kuadrat sama dengan 1/6 kali n plus 1 kali 2n plus 1. Untuk kemudian yang pertama, jika tadi kita misalkan Pn ini sebagai ini, kemudian di sini kita ambil suatu bilangan untuk membuktikan antara ruas kanan dan ruas kiri itu bernilai benar. Nah, jadi di sini kita ganti n ini dengan angka 1 sesuai yang kita pilih, sesuai dengan bilangan yang kita pilih tadi. Jadi 1 kuadrat itu sama dengan 1/6 kali 1 dikali 1 plus 1 dikali 2 kali 1 ditambah 1. Jadi di sini diperoleh 1 sama dengan 1/6 dikali 2 dikali 3. Di sini 2 dikali 3 itu kan 6, jadi 6 bisa dicatat dengan ini menghasilkan 1 sama dengan 1. Jadi ruas kanan dan ruas kiri itu sama-sama bernilai 1. Jelas bahwa P1 ini bernilai benar.
Jadi untuk pembuktian yang kedua itu, asumsikan PK ini benar untuk suatu bilangan asli K. Nah, berarti PK sama dengan 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus 3 kuadrat plus D plus K kuadrat itu sama dengan 1/6 K dikali K plus 1 dikali 2 K plus 1 ini bernilai benar. Nah, kita tandai dia sebagai bintang. Kemudian ditunjukkan bahwa P K plus 1 itu sama dengan 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus 3 kuadrat plus K kuadrat plus K plus 1 kuadrat sama dengan 1/6 K plus 1 dikalikan K plus 1 plus 1 terus kan kemudian dikalikan 2 kali K plus 1 dikali plus 1 kurung gitu. Oke. Jadi berdasarkan bintang ini tadi, yang ini, maka diperoleh 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus 3 kuadrat plus plus K kuadrat plus K plus 1 kuadrat sama dengan 1/6 K. Ini harusnya K plus 1 ya teman-teman. Dikalikan plus K plus 1 ditambah 1 dikalikan 2 K plus 1 plus 1. Di sini juga harusnya itu K plus 1. Jadi dari sini kita bisa lihat bentuk ini kan sama dengan yang di sini. Maka yang ini tadi kita gantikan dengan yang ini. Oke, di sini menghasilkan ini. Jadi 1/6 kali K plus 1 dikalikan 2 K plus 1 ditambah ini harusnya K plus 1 kuadrat sama dengan ini. Masih sama seperti yang di sini. Kemudian di sini di ruas kanan dan ruas kiri kita samakan penyebutnya menjadi 6. Oke. Jadi di sini kita punya K plus 1 sama, jadi kita bisa keluarkan K plus 1-nya. Di sini juga kita keluarkan K plus 1. Kemudian ini dikalikan secara distributif menggunakan operasi distributif menghasilkan 2K kuadrat plus 3K plus 4K plus 6. Oke. Jadi di sini kita juga operasikan yang di dalamnya ini. K kali 2K menghasilkan 2K kuadrat plus K ditambah 1, ini K, ini 6 dikali K, 6K, 6 dikali 1, 6. Kemudian di sini jumlahkan 3K ini disederhanakan lagi menjadi 2K plus 7K plus 6. Nah, dari sini kita kalikan juga secara operasi distributif menghasilkan 2K plus 7K plus 6 sama dengan ini. Jadi dari sini terbukti bahwa ruas kanan dan ruas kiri ini sama. Jadi terbukti bahwa P K plus 1 itu benar. Sehingga berdasarkan induksi matematika dapat disimpulkan bahwa Pn 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus 3 kuadrat plus D plus N kuadrat sama dengan 1/6 N kali N plus 1 dikalikan 2 N plus 1 itu selalu benar untuk setiap bilangan asli. Jadi cukup sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.